Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami pakai kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Mulai dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, Engkau tinggal bersama-sama dengan kami untuk memimpin kami, untuk mendidik kami dalam ibadah ini. Semua kami yang melayani maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Engkau akan menolong kami supaya hidup kami boleh benar-benar kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanyakah satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanyakah satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan,
bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, dimanapun kami beribadah saat ini. Kami sore hari ini, pada hari ini juga merayakan hari kemerdekaan negara kami Indonesia yang ke-76. Kami sebagai orang yang percaya, yang telah Engkau tebus, kami ingin berbuat sesuatu bagi negara kami. Karena itu Tuhan, Engkau berikan firman kepada kami, apa yang kami bisa perbuat bagi negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan firman-Mu pada sore ini, urapi kami, sehingga kami boleh memahami apa kehendak-Mu melalui firman. Dan setelah kami memahami, biarlah Roh Kudus mengurapi kami, untuk kami berani mengambil keputusan, untuk taat, melaksanakan firman-Mu dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, Shalom, Merdeka. Tepat hari ini kita bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia kita yang tercinta yang ke-76. Seharusnya kita berada dalam suasana yang gembira dalam peringatan kemerdekaan ini. Tapi realitanya tidak demikian. Seperti juga dialami oleh bangsa-bangsa dan negara-negara lain, saat ini negara kita dalam suasana prihatin, penuh tekanan dan kesulitan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan dan kita belum juga mendapat kepastian kapan wabah ini bisa kita selesaikan. Ketika saya dalam perenungan mengenai kondisi negara kita, bangsa kita saat ini, timbul di dalam hati saya satu pertanyaan. Sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan melalui korban Kristus, apa yang sudah kita perbuat bagi bangsa dan negara di mana oleh seizin Tuhan kita ditempatkan, kita dilahirkan di dalamnya. Jika selama ini kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, mari sore ini saya ajak kita semua bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kita yang dalam keadaan yang sangat sulit ini. Tentunya kita berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita dapat baca lebih dulu di dalam Yeskiel 22 ayat 29 dan 31. Kita baca dulu ayat yang ke-29.
Mari Saudara Filipus bisa bacakan untuk saya. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Terima kasih. Penduduk negeri pada zaman Yeskiel melakukan banyak pelanggaran. Banyak hal-hal yang dilakukan yang sungguh bertentangan dengan hukum Tuhan. Konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran itu nanti saudara bisa baca sendiri di rumah dalam ayat-ayat selanjutnya. Tolong dibaca selanjutnya ayat ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Poin penting yang saya ketemukan di ayat 30 ini, yang merupakan kehendak Tuhan bagi orang percaya untuk bangsa dan negaranya di tengah situasi yang kacau, adalah sesuai firman Tuhan yang dikatakan di atas tadi. Aku mencari di tengah-tengah mereka. Apa yang Tuhan cari? Di mana Tuhan mencarinya? Ternyata yang Tuhan cari adalah cukup seorang di antara kita yang mau mempertahankan negerinya di hadapan Tuhan. Tuhan mencari seorang yang bisa menangkap, yang bisa memahami hati Tuhan ini. Mari saat ini kita sama-sama belajar memahami hati Tuhan, karena sangat penting bagi kita untuk bisa memahami hati Tuhan. Kegagalan kita mempelajari hati Tuhan akan memberi keuntungan bagi setan, si penyesat, si jahat itu untuk membuat kita ragu terhadap Tuhan dan bertumbuh dalam kekecewaan terhadap Tuhan, khususnya dalam hal berdoa. Kekurangan pahaman kita tentang hal berdoa sesuai kehendak Tuhan membuat doa-doa kita sepertinya terkendala. Tidak sampai di telinga Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Mari kita periksa berapa banyak selama ini kita berdoa, tetapi kita tidak yakin, kita ragu-ragu akan doa kita sendiri. Karena itu tidak heran jika doa-doa itu tidak mengubah keadaan atau tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Doa kita tidak menghasilkan sesuatu sesuai apa yang Tuhan janjikan bagi kita, seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16. Nanti kita akan baca ayat itu. Keraguan-keraguan itulah yang membuat akhirnya kita jadi tidak lagi antusias berdoa, kita malas berdoa karena kita tidak meyakini betapa sebenarnya doa itu seharusnya memiliki kuasa yang sangat besar yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Yakobus tadi, pasal 5 ayat 16, kita akan dapat menemukan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Saudara Filipus bisa baca Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Jika kita pelajari dan renungkan ayat di Yakobus 5 ayat 16 ini di bagian akhirnya, maka kita dapat melihat poin penting yang ada di sini. Jadi ternyata tidak cukup kita hanya berdoa, tapi kita dapat lihat betapa pentingnya kita yakin terhadap doa yang kita panjatkan. Sore ini lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita belajar bahwa ternyata doa yang sangat besar kuasanya
itu adalah ketika orang benar, kita orang percaya yang sudah dibenarkan lewat pengorbanan Kristus, berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa dengan yakin. Ketika saya merenungkan ayat ini, timbul pertanyaan di hati saya yang selama ini masih penuh dengan keraguan. Benarkah doa orang percaya, doa orang benar itu sungguh sangat besar kuasanya? Jika memang ya, kenapa dalam kenyataannya seringkali banyak kita temui orang-orang yang percaya, orang-orang benar, sebenarnya meragukan apakah benar bahwa doa-doa mereka memiliki kuasa yang sangat besar. Pertanyaan yang akan timbul selanjutnya adalah seberapa sih besar berkuasanya doa orang-orang benar? Dari manakah asal keyakinan saat kita berdoa? Dan bagaimanakah caranya agar setiap kali kita berdoa, kita tidak berdoa dalam keraguan, tapi kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan? Kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan di atas tadi, yaitu dari mana asalnya keyakinan itu di dalam Injil 1 Yohanes 5 ayat 14. Mari saudara Filipus bisa bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Terima kasih. Kalimat yang harus menjadi perhatian kita di ayat ini adalah, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi poin penting yang kita dapatkan dalam ayat ini adalah kita harus memastikan lebih dulu sebelum kita berdoa bahwa yang kita minta atau kita lebih dahulu harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena janji Tuhan adalah saat kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan mengabulkan. Saya rasa semua sudah tahu bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab kita akan menemukan kehendak Tuhan. Alkitab berisi kehendak Tuhan yang bisa kita pelajari dan kenali. Dan dari situlah kita bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari mulai saat ini tidak cukup menjadikan Alkitab sebagai buku bacaan harian kita. Tapi sudah waktunya bagi kita untuk menjadikan Alkitab sebagai buku doa kita. Di mana saat kita menemukan ayat yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, maka kita bisa mendoakan ayat itu. Dan Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita meminta sesuatu kehendak-Nya, maka kita bisa yakin bahwa doa yang kita panjatkan akan membuahkan hasil. Nah, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan bagi bangsa dan negara kita, sesuai firman Tuhan yang kita baca di kitab Yehezkiel tadi, mari sore ini kita sama-sama setelah firman ini berdoa untuk mempertahankan bangsa dan negara yang kita cintai. Sore ini doa-doa yang akan kita panjatkan adalah doa bukan lagi untuk kepentingan diri pribadi kita selama ini, tetapi mari kita sore ini kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, kota yang kita diami yang hari ini sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran yang besar.
Apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kondisi ini? Ini penting untuk kita ketahui, karena ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, maka kita bisa mendoakan hal itu. Ingat, janji Tuhan bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kembali ke kitab Yeskiel, kita akan melihat di ayat ke-31, apa akibatnya jika Tuhan tidak menemukan orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Mari, saudara Pak Filipus. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api murkaku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih. Jika kita memperhatikan ayat-ayat di Yeskiel 22, pasal 22 ayat 29 sampai 31, kita perhatikan secara sungguh-sungguh, kata demi kata, maka kita bisa melihat, kita bisa menemukan hati Tuhan yang penuh dengan kasih yang sangat luar biasa. Tuhan sebenarnya tidak berniat menghukum negeri itu. Tuhan sebenarnya mau menyelamatkan negeri itu. Tetapi untuk bisa menyelamatkan negeri itu, Tuhan butuh seorang yang mau berdiri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya saat itu Tuhan tidak menemukan. Pertanyaan hari ini adalah, apakah sore ini Tuhan akan menemukan orang yang Tuhan maksudkan? Itu tergantung kepada kita, apakah sore ini kita mau berdiri untuk bangsa dan negara kita, berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk negara kita. Jika kita merenungkan ayat-ayat di Yeskiel ini, kita dapat merasakan sebenarnya Tuhan sedang berada pada posisi dilema. Pada hatinya sedang berkecamuk di antara keadilan yang harus Tuhan tegakkan dan belas kasihan yang ingin Dia curahkan. Hukuman atas pelanggaran-pelanggaran hukum Tuhan yang dilakukan oleh penduduk negeri itu harus Tuhan tegakkan. Tapi di sisi lain, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia yang hendak Ia curahkan. Di kitab Nabi Yunus, kita juga bisa melihat hal yang sama. Kita bisa melihat hal yang kontradiktif dalam kisah Nabi Yunus ini. Apa itu? Mari kita periksa. Jika kita perhatikan dengan teliti, kisah di dalam ayat nanti yang kita akan baca, maka seharusnya akan timbul pertanyaan, jika sebenarnya Tuhan benar-benar mau menghukum dan membinasakan kota Niniwe, mengapa Tuhan harus mengutus Yunus ke kota Niniwe? Mari saudara Filipus bacakan untuk saya Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang adil. Tuhan adalah Raja yang adil. Karena itu Dia harus menegakkan keadilannya. Tetapi di sisi lain, Tuhan adalah juga pribadi yang penuh dengan belas kasihan,
Ini adalah hati Tuhan yang perlu kita ketahui, perlu kita kenali dan pahami. Jika kita bisa mengenali dan memahami hati Tuhan, kita akan bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Kembali ke kisah tentang kota Niniwe, jika Tuhan benar-benar akan membinasakan kota Niniwe, mengapa Tuhan harus mengutus Yunus untuk memberitakan berita pertobatan? Yunus mengetahui betul hati Tuhan yang sebenarnya. Hal ini dapat kita baca di Yunus 4, pasal 4 ayat 2. Mari saudara Filipus. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu menarikkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetakan yang hendak didatangkannya." Dari ayat di atas kita bisa mengerti dan memahami bahwa di hati Tuhan yang terdalam sebenarnya Tuhan tidak ingin menghukum kota Niniwe. Di hati Tuhan yang terdalam sebenarnya Ia ingin menyelamatkan kota Niniwe. Betapa besar kasih Tuhan terhadap bangsa Israel, betapa besar kasih Tuhan terhadap orang-orang yang Dia kasihi dapat kita temukan di Keluaran 32 ayat 9 sampai 11 dan lanjut ke 14. Kita baca ayat 9. Keluaran 32 ayat 9. Dan lanjut ke 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Terima kasih. Di ayat 9 dan 10, kita melihat Tuhan murka terhadap bangsa Israel karena kekerasan hati bangsa Israel, dan Tuhan murka dan bermaksud membinasakan bangsa Israel. Dan di ayat 11 kita melihat Musa sedang memposisikan dirinya untuk berdiri dan mempertahankan dan memperjuangkan keselamatan bangsanya. Di satu sisi Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena pemberontakan mereka. Tetapi ketika Tuhan menemukan seorang yang bernama Musa mau berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan bangsanya, disitulah kita bisa melihat hati Tuhan yang sebenarnya. Mari kita baca di ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakan atas umatnya. Terjemahan lain ditulis sebagai begini, maka Tuhan mengubah pikirannya dan menyelamatkan mereka. Sebagai orang yang dekat Tuhan, Musa mengerti dan mengenal hati Tuhan yang terdalam, bahwa Tuhan sebenarnya sangat mengasihi bangsa Israel. Itu sebabnya dia berdiri di hadapan Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan hati Tuhan sebenarnya. Dan hasilnya Tuhan membatalkan niat untuk membinasakan bangsa Israel. Apa kaitannya kisah-kisah dalam Alkitab yang kita baca saat ini dengan keadaan bangsa dan negara kita hari-hari ini?
Indonesia, negara kita dan kota di mana kita tinggali saat ini sedang memanggil kita orang-orang benar untuk berdoa, memanggil kita orang-orang percaya untuk berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan negeri ini. Jangan pernah kita mengecilkan arti dan peran dari doa-doa kita. Seringkali kita mencepelekan, tetapi mulai saat ini kita harus sadari betapa pentingnya bagi kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan sepelekan peran doa-doa kita bagi bangsa dan negara kita. Mengapa? Karena sebenarnya saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdiri untuk mempertahankan negeri ini, untuk mempertahankan kota di mana kita diami. Sehingga Tuhan benar-benar mempunyai alasan untuk menyatakan belas kasihannya, menyatakan kuasanya dan pertolongannya atas bangsa, atas negara, dan kota yang kita cintai ini. Saat ini banyak orang-orang yang menduga bahwa wabah, bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi karena Tuhan sedang murka. Bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Apakah itu benar? Kita harus belajar mengenal dan memahami hati Tuhan yang sebenarnya. Hati Tuhan yang sebenarnya adalah bukan hati yang ingin menghukum, tapi hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan dan ingin menyelamatkan. Ketika kita, gereja Tuhan, mulai menangkap kebenaran ini dan mau berdiri di hadapan Tuhan dan mulai mempertahankan negeri kita dan kota kita di hadapan Tuhan, saya yakin bahwa belas kasihan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan pasti dinyatakan untuk bangsa, untuk negara kita, untuk kota yang kita cintai. Jika ada keraguan atau kebingungan di hati kita, dan kita mulai menebak-nebak dan mempertanyakan bagaimana sebenarnya hati Tuhan, bagaimana hati Tuhan ketika melihat korban berjatuhan akibat pandemi COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya hati Tuhan melihat kondisi bangsa kita dan kota kita seperti saat ini yang penuh dengan kesulitan. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, maka kita bisa melihat, kita bisa membacanya bagaimana dari sosok Yesus di dalam 4 Injil di Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena setiap kali kita melihat sosok Yesus di dalam 4 Injil itu, kita sedang melihat hati Bapa terhadap manusia. Kita juga bisa melihat bagaimana hati Tuhan di dalam Mazmur pasal 30 ayat 60. Ayat 6a, mohon saudara Filipus bisa baca. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Kita ketahui sekarang, inilah sebenar-benarnya hati Tuhan. Ya, Tuhan memang bisa marah. Tuhan dan Tuhan memang pernah marah. Tetapi Tuhan bukanlah pribadi pemarah. Alkitab katakan sesaat saja ia marah, tetapi seumur hidupnya ia murah hati. Tentu kita ingat kisah Yesus marah di bait Allah, karena bait Allah digunakan untuk tempat jual beli. Tetapi jika kita perhatikan secara keseluruhan keberadaan Yesus saat Yesus berada di dunia, hatinya dipenuhi oleh belas kasihan,
belas kasihan kepada orang sakit, belas kasihan kepada orang kelaparan, orang menderita, orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat. Bukankah hati Tuhan tidak berubah sampai saat ini? Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah sebabnya kita tidak perlu meragukan hati Tuhan, betapa Dia sangat mengasihi dan Dia rindu untuk menyatakan kasih dan kuasa pertolongannya. Sebelum sebentar kita berdoa, pastikan kita tahu betul apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita perbuat bagi bangsa, negara, dan kota kita. Ketika kita mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, inilah janji Tuhan. Ia akan mengabulkan dan memberikan apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus ingat, Tuhan adalah kasih. Kasih bukanlah sesuatu apa yang Tuhan miliki, tapi kasih itu adalah identitasnya. Kasih itu adalah pribadinya sendiri. Karena itu ia tidak mungkin akan kehabisan kasih. Jika kita saja bisa menangis melihat penderitaan saudara-saudara kita akibat dampak daripada wabah COVID-19 ini yang berdampak bukan saja pada kesehatan, tapi juga pada perekonomian dari banyak saudara-saudara kita, sehingga banyak dari keluarga mereka menderita, kehilangan, dan sebagainya yang mereka alami penuh dengan kesusahan. Jika kita saja bisa menangis, saya sangat yakin hati Tuhan juga menangis melihat hal seperti ini. Sore ini waktunya kita berdoa, waktunya kita berdiri dan mengingatkan Tuhan akan hati Tuhan sebenarnya. Di mana bukankah Tuhan mengasihi dan sungguh-sungguh ingin menyelamatkan bangsa kita, negara kita, dan kota kita. Ini waktunya kita berdiri menjawab seruan Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan sedang mencari seseorang yang mau berdiri mempertahankan negeri ini. Dan mari kita yakinkan Tuhan bahwa Dia akan menemukan itu. Dia akan menemukan apa yang Dia cari di dalam diri saudara dan saya, di dalam diri kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian sebelum kita masuk di dalam doa penyembahan. Syukur bagi setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu. Kerajaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan refnya sambil kita masuk di dalam doa penyembahan. Jika saudara bisa berlutut, silakan berlutut. Jika tidak bisa, silakan pada tempat yang nyaman buat saudara. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
orang-orang percaya yang telah Engkau benarkan, sesuai dengan firman yang kami dengar pada sore ini. Saat ini kami mau berdatang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau berdiri bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Tuhan. Engkau mengampuni kami jika selama ini kami hanya berdoa untuk kepentingan kami sendiri. Tapi saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa ada kewajiban kami sebagai orang percaya yang telah Engkau benarkan melalui ketebusan-Mu untuk berdoa dan berdiri mempertahankan negara di mana kami boleh tinggal sesuai rencana-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Ampuni segala kesalahan kami. Biarlah belas kasihan-Mu tetap ada di dalam pada bangsa dan negara kami ini. Karena kami tahu bahwa sebenar-benarnya Engkau Allah yang sangat mengasihi dan berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, jikalau sore ini kami boleh mengerti kehendak-Mu bagi kami, kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang penuh kasih yang datang daripada Engkau untuk bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau memulihkan bangsa kami, Tuhan. Kami mohon Engkau mau memulihkan bangsa kami, agar suatu saat kami dapat bersama-sama, bangsa ini dapat bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau, melihat kasih kemurahan-Mu, melihat betapa baiknya Engkau sebenarnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kami boleh datang dalam doa dan penyembahan sore ini. Dan kami boleh mengucapkan sesuatu permohonan bagi bangsa negara kami kepada-Mu, Tuhan. Satu permohonan kami, pulihkan bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan kembalikan bangsa kami kepada dan pulihkan kembali
mari saya undang kita pakai berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbaring dari jalan kami yang jalan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, Mari saya ajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kami, doa kita kepada Tuhan, bagi bangsa kita. Bangsa kami, pulihkan kembali negeri kami. Mari kita nyanyikan refrennya lagi. Setelah itu kami mohon saudara Filipus bisa menaikkan doa syafaat bagi kami. Bapa pulihkan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Pulihkan kembali negeri kami. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami, Tuhan. Dalam kondisi yang sulit saat ini, Tuhan, seakan bagi kami, begitu berat bagi kami, Tuhan, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Namun kami bersyukur pada sore hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami di tengah-tengah kesulitan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada sore malam hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, Tuhan, yang sedang bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami penderitaan, yang sedang sakit. Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka, Tuhan, sehingga mereka bisa boleh melewati masa-masa kritis yang sedang mereka alami saat ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Tuhan. Berikan kekuatan kepada presiden kami, menteri-menteri yang ada yang membantu
pemerintahan kami. Tuhan tolong mereka semua. Sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh bebas dari COVID-19 Tuhan. Dokter yang menangani juga kami mohon kepada Tuhan. Mereka lah paling depan Tuhan. Untuk menolong pasien-pasien yang sedang mengalami sakit saat ini. Tuhan tolonglah mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa membantu mereka yang sedang mengalami sakit saat ini Tuhan. Kasihanilah bangsa kami Tuhan. Di bangsa Tuhan, terima kasih. Kota kami Surabaya, kami juga bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong pemerintahan kami di Surabaya. Engkau akan menolong mereka Tuhan. Untuk dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan baik. Sehingga kami juga anak-anak-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh mengalami damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu Johor Lema Putra Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang ikut beribadah saat ini, maupun yang mengikuti melalui secara tunda. Tuhan tolong mereka semua. Dalam pergumulan saat ini Tuhan tolong mereka semua. Kiranya kasih-Mu Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Jika mereka dalam pergumulan, Engkau akan hiburkan mereka. Engkau buka jalan keluar bagi mereka Tuhan. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kasihanilah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, seluruh penatua yang ada. Tuhan tolong mereka juga, supaya mereka bisa menjadi contoh teladan bagi kami semua dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mendidik kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau terus memakai senantiasa Tuhan dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Berkati segala pekerjaan dan lain sebagainya yang hamba-Mu kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Seluruh kami pelayan Tuhan yang melayani pada saat ini, Tuhan tolong kami semua. Kiranya Engkau senantiasa terus memakai kami dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara-saudaraku, seluruh jemaat dimanapun saudara berada, kiranya saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah, dan damai sejahtera, berkat perlindungan dari Roh Kudus, menyertai kita sepanjang hidup kita, menjaga kita, melindungi kita dari semua mara bahaya, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin.